Owen mana Owen? Jos mana? Halo Owen. Halo Jos. Halo Hali. Glenn mana Glenn? Glenn Jos mana? Halo Jos. Halo Catherine. Halo Cherry. Halo Glenn. Oke, jadi kita mulai ya. Nah, terima kasih sudah merespon dengan baik Y1. Halo Y1, selamat datang berkembang kembali. Jadi kita mulai dari kata koperasi. Jadi kita bilang kata koperasi ini bukan hal yang sudah asing bagi Anda, tapi Anda sudah pernah dengar. Cuma Anda tidak percaya koperasi dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Karena koperasi sudah jelek di mata Anda. Ya, jelas banget kenapa jelek. Ya, karena dari dulu koperasi punya beberapa latar belakang yang buruk. Ya, beberapa koperasi punya latar belakang yang buruk. Ya, tapi sebenarnya koperasi itu kalau kita memilih yang tepat dan benar, sama lah kayak bank-bank juga sebenarnya bisa kabulkan, cuma Anda nggak mendengar beritanya dengan baik aja sebenarnya. Oke, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris cooperation, jadi bersama-sama dan bekerja. Jadi kalau diartikan secara kasar, koperasi itu adalah bekerja bersama-sama. Ya. Nah, di mana pengertian koperasi itu sendiri adalah koperasi merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ya, yang penting ya kalau dengan kata koperasi itu sebenarnya tujuannya adalah meningkatkan anggotanya, tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ya, di mana kalau secara tujuan pasal UUD 1945 pasal 3 ya, dia itu koperasi memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya, jadi khususnya untuk anggota, setelah itu baru masyarakat, setelah itu baru negara. Jadi kalau secara urutan, koperasi itu mementingkan satu anggota, dua masyarakat, ketiga baru baru namanya adalah negara. Jadi kepentingannya selalu dibuat dulu dari anggotanya. Ya. Nah, hal tersebut membuat koperasi itu kalau dari SD sampai sekarang kita belajar koperasi itu berasaskan kekeluargaan, cuman yang kita harus tahu kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seorang ayah, bapak, dan ibu atau sebuah keluarga yang punya kepala lengkap, tapi yang dimau adalah sebuah keluarga yang bisa bekerja sama-sama. Dalam artian adalah kita bergerak maju bersama, jika terjadi kendala, iya ditanggung bersama gitu loh ya. Itu yang diharapkan dari sebuah koperasi dengan landasan asas koperasi. Nah, lanjutannya adalah saya nggak mau terlalu bahas terlalu banyak karena kita mau lebih fokusnya kepada hitungannya. Fungsi koperasi itu adalah membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi khususnya untuk anggotanya. Nah, itu masyarakat umum dan kesejahteraan ekonomi negara sebenarnya, tambahan negara. Lepas itu berperan aktif upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Dan yang kedua terakhir adalah memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi yang disebut dengan sokoguru. Sokoguru itu ini loh, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang keempat adalah berusaha dengan untuk mewajibkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Ini fungsi koperasi pada dasarnya. Peran koperasi itu adalah pertama adalah koperasi membantu anggota dalam meningkatkan penghasilannya. Koperasi menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Ya, jelas lah ya, semua badan usaha menciptakan lapangan kerja lah ya. Koperasi mempersatukan dan mengembangkan daya usaha orang, baik bagi badan usaha ataupun masyarakat umum. Koperasi meningkatkan taraf hidup rakyat. Koperasi berperan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi secara demokrasi. Koperasi ikut meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat. Ya. Nah, itu adalah peran koperasi, nanti bisa Anda baca. Nah, ini yang penting. Kenapa saya harus bilang koperasi itu sebenarnya lebih cuan atau lebih untung daripada bank sebenarnya. Kenapa alasannya? Salah satunya adalah koperasi itu tidak membagikan bunga hanya berdasarkan simpanan kita. Ya, koperasi itu tidak hanya membagikan bunga berdasarkan simpanan kita, tapi pula koperasi juga membagikan atas dasar kita bertransaksi. Atas kita membeli produk-produk yang telah disediakan oleh koperasi. Salah satunya contohnya adalah kita beli produk pinjam uang. Sebenarnya selama ini kalau kalian pinjam uang di bank itu namanya Anda udah beli produknya.
Sebenarnya orang bank itu bukan sebutnya pinjam duit, tapi produk. Karena itu adalah sebuah produk yang disediakan. Ya, di mana itu sama kayak dibagikan berdasarkan apa Pak? Ya labanya perusahaan. Ya, cuman di koperasi disebutnya bukan laba perusahaan, tapi disebut dengan SHU, sisa hasil usaha. Ya, yang dimana itu merupakan selisih pemasukan dan pengeluaran. Samalah kayak ekonomi pada dasarnya, ya. Atau kalau dirumuskan itu SHU adalah pendapatan dikurangi sama biaya. Ya, kegunaan SHU merupakan laba perusahaan yang digunakan oleh koperasi, di mana SHU ini akan dibagikan pada koperasi sendiri dan anggotanya, sehingga SHU akan dibagikan kepada segmen-segmen. Aduh, ini kok jadi jelek banget kata-katanya. Pada segmen-segmen yang telah ditetapkan dalam rapat anggota tahunan. Jadi memang dia punya rapat lagi, sama kayak saham. Jadi ada RUPS-nya. Ya, yang disebut dengan RAT, rapat anggota tahunan. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu, karena habis ini saya mau tanya, mau lanjut ke sini. Ada yang mau tanya dulu? Halo, dia satu. Terima kasih Felix. Yang lain? Oke, Cynthia. Oke, Rexi. Oke, Glenn, Jackie, Patricia, dan kawan-kawan Jason, Trisni, Owen. Oke, Fung. Oke, kita masuk ke sini. Kita mulai nih. Ini ketahuan. Oke, jadi kita mulai dulu ya. Kita mulai dengan sebuah soal. Jadi ada koperasi Alisa yang memiliki data keuangan sebagai berikut. Ya, dia memiliki data keuangan sebagai berikut. Nampak jelas? Y1? Jelas ya? Ya, Ricci enggak nih? Kenapa nih? Oke, Viola. Oke, nampak jelas ya? Di sini ada pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan usaha, beban sewa, dan segala macam. Hampir kayak akuntansi. Ya, sekarang saya mau tanya satu orang nih. Kita coba Cynthia. Pak, iya Pak. Cynthia, menurut Cynthia pendapatannya berapa ya Cynthia? Perlu ditotalin langsung atau? Mau kamu sebutin langsung juga boleh, mau sebutin totalnya juga boleh. Kalau dari disebutin langsung ada pendapatan jasa ada 500 juta, pendapatan sewa 400 juta, pendapatan usaha 300 juta. Totalnya ada Pak. Belum dihitung. Berapa totalnya? Jadi yang disebut Cynthia udah benar ya, bahwa kalau pendapatan ya pendapatan nggak ada hubungan sama penjualan, jadi jangan sampai terkecoh nih ya. Pendapatan ya pendapatan, nggak ada hubungannya sama penjualan. Itu hal pertama. Berapa Cynthia udah dapat? Ayo Cynthia. 1.200.000.000 juta. Oke, terima kasih. Sama Pak. Oke, 1,2 miliar. Sampai sini ada yang nggak paham? Sampai sini ada yang nggak paham? Coba saya pendapatan nih. Jadi enak nih kalau nggak paham kan saya nggak perlu bolak-balik. Oke, habis itu saya mau lanjut. Saya mau coba. Ini anak A-nya semua nggak ada nih. Antonio Forme, Alvin. Nah, ini mana nih? Kita coba Rio. Pak Rio. Halo Pak. Halo. Biayanya kamu berapa ya Rio? Atau bebannya berapa ya? Total biaya dari yang koperasi ini berapa ya? Koperasinya Alisa. Berapa Rio? Bisa kamu sebutkan?
Oke, masih agak bingung. Saya coba ke kita coba Hansen Christopher. Hansen Christopher. Halo Pak, Menurut kamu bebannya berapa Hansen? yang mana? Yang Oh Bapak yang itu. bebannya koperasi berapa? Atau biayanya koperasi berapa? Nasional. Nah, kamu sebutkan aja apa tambah apa tambah apa. Apa ya? Tahu Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Coba kita Josh. Pak Josh, Ya Pak, ini bebannya berapa atau biayanya berapa? 740.000 Pak. 740 juta Pak. Kok bisa Josh? Datang dari mana? Karena kan itu biaya sama dengan beban, berarti Ah. tinggal beban ditambah semuanya. Ada apa aja? Ada beban sewa 250 juta, beban usaha 150 juta, beban utilitas 100 juta, beban anggota 100 juta, dan beban perusahaan 150 juta. Jadi tinggal ditambah semuanya. Oke, thank you. Nah, yang lain ngerti gak nih? Betul yang dikatakan Josh nih. Bahwa tinggal lihat aja bahwa bebannya di sini tuh. Atau biayanya di sini tuh. Gimana Rio sama Hansen? Enggak ngerti gak? Atau ada yang nggak paham nggak? Sebutkan dulu nih, kalau nggak paham saya ulangi nih. Saya paling suka nih kalau ngulangi nih. Lebih bagus saya ulangi daripada Anda nggak paham sama sekali. Oke, berarti kalau SAU-nya sekarang tinggal berapa? Coba kita tanya. Ingrid. Ibu Ingrid. Bisa bersuara Ibu Ingrid? Ya Pak, Jadi SAU-nya berapa? SHU. Atau berapa kurang berapa? Sekarang kan rumusnya pendapatan kurang biaya. Berarti pendapatannya berapa, biayanya berapa? Pendapatannya kan 1,2 M dikurang 750 juta. Oke, thank you. Jadi berapa? Tunggu Pak, saya hitung dulu ya Pak. Oke, sip. Ini pasti lagi buka kalkulator. Gimana, Ingrid? Berapa Ingrid? Maka ada yang mau bantu Ingrid? Berapa? Teman-teman. Ayo, lebih aktif dong ya S1. Tadi S2 aja ya aktif banget. Berapa jawabannya SAU-nya? Halo. Oke, terima kasih. 450 juta itu ya. Ya, kurangin lah ya. Oke, sampai sini ada yang bingung dulu? Satu item demi satu item nih. Ada yang bingung nggak nih? Oke, ini yang jawab mama mungkin bingung karena Viola, Lexi, Graciela yang tukang jawabnya. Yang diam-diam nih. Oke, Jesslyn. Oke. Maaf Pak, tadi panggil emak. Oke. Lanjut. Namanya ini ya, sampai sini ya. Saya lanjut ya. Oke. Mari kita mulai. Hitunglah pembagian SHU dari RAT. Mari kita coba tanya satu orang. Kita coba tanya. Billy Selino. Bisa bersuara Billy? Bill.
Billy? Atau kita coba tanya Felix Edward Effendi. Felix, Iya Pak, RAT itu kepanjangannya apa ya? RAT. Masih ingat nggak tadi saya sebutkan? Sebentar Pak. Atau saya bukakan ini deh. Saya kasih clue deh di situ deh. RAT. Ada nggak? Ada? Felix? Sebentar Pak. Oke, nggak apa-apa. Kan literasi baca. Rapat anggota tahunan. Oke, terima kasih. Nah, jadi RAT yang disebutkan Felix sudah benar. Rapat pembagian anggota, rapat anggota tahunan ya. Di mana coba kita lihat kalau dari soal di sini SHU akan dibagikan berdasarkan rapat anggota tahunan, akan dibagikan jadi dana anggota, jasa modal, jasa usaha, dana gedung, dana fungsional. Ya, kita buang ke sini nih. Oke, terima kasih Felix atas jawabannya. Oke, mari kita lihat nih dana anggotanya 10%, jasa modal 20, jasa usaha 15, dana gedung 15, dana fungsional sisanya dia bilang. Berarti sisanya berapa persen ya kira-kira ya? Tunggu ya, lupa saya. Ini saya ulangi ya. Saya ulangi, maaf. Jadi kan di sini dikasih tahu nih, bahwa RAT akan dibagikan jadi dana anggota, jasa modal, jasa usaha, dana gedung, dana fungsional. Bapak pindahkan ke sini ya. Oke. Udah ketahuan nih dana anggotanya 10%, jasa modalnya 20, jasa usahanya 15, dana gedungnya 15, dana fungsionalnya berapa persennya menurut Anda ya? Oke, bagus nih semua nih. Kenapa 40% Pak? Ya jelas ya. Persentase itu nominalnya adalah paling besar adalah 100%. Sekarang sudah kepakai berapa? 10 tambah 20 sudah 30. Tambah 15, 45. Tambah 15 lagi berarti 60. Berarti tinggal 40%. Bagus. Sampai sini ada yang mau tanya dulu gak? Ini dapat dari mana Pak? Ini dapat dari soal. Kan dikasih tahu. Sampai sini ada yang mau tanya. Ini kali sama apa nih? Kali berapa nih kira-kira nih? Kali 450 juta. Kenapa kali 450 juta? Jadi jelas ya. Namanya aja ada pembagian SHU. Berarti dari SHU dong. Gitu loh ya. Namanya aja ada SHU. Jadi pembagiannya dari SHU. Oke, tinggal sama dengan kan aja. Aduh. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Kalau kali ya nyaman lah ya, ini tinggal kali biasa lah ya menurut saya ya. Pak, bagaimana cara kami tahu benar atau kami salah Pak? Ya, kalau kalian mau tahu kalian benar adalah kalian tambahkan aja semuanya, harus kembali lagi ke 450 juta. Ya, sampai sini dia mau tanya dulu. Oke, terima kasih. Oke, kalau kita lihat, saya share kembali. Ini yang saya sebut tadi, keunggulannya. Bahwa sebenarnya, ini adalah sebenarnya kayak bunganya. Kalau dibagiin ke anggota itu kayak bunganya. Ya, SHU anggota itu bunganya anggota. Atas apa aja? Atas simpanannya, atas transaksinya. Transaksi apa aja tadi saya bilang? Pembelian selama anggota menjadi ya beli produk-produk yang disediakan oleh koperasi. Ingat, produk koperasi itu bukan hanyalah sebuah barang-barang aja kayak beras dan segala macam, tapi ada juga produk pinjam meminjam. Ya. Nah, mari kita coba ke sini. Saya udah pindahkan rumusnya sama percis. Oh, ini udah ketahuan banget. Oke, cuma saya mau tanya nih, ada nggak yang mau coba jawab berapa transaksi anggotanya Andrix, berapa transaksi koperasinya Andrix, transaksi koperasi, berapa jasa usaha. Kalau anggotanya kan si Andrix nih. Kan soalnya jika Andrix seorang anggota koperasi, Alisa memiliki simpanan 28 juta dan pembelian 1 juta. Ada yang mau coba jawab? Oke, kita mulai dari Reksi dulu. Nanti saya minta
ya Jesslyn ke SAU modal. Silakan Lexi. Halo, Pak. Oke. Halo Lexi. Oke. Ini kan SHU anggota itu sama dengan SHU usaha tambah SHU modal nih. Jadi kita cari dulu SHU usahanya. Ada transaksi anggota per jumlah transaksi koperasi kali jasa usaha. Nah, disebutkan tadi kan transaksinya mencakup pembelian dan penjualan. Nah, kita lihat dari soalnya itu pembeliannya kan 1.100.000. Nah, itulah transaksi anggotanya. Lalu penjualannya kita lihat dari data sebelumnya. Penjualan koperasi di situ sebelumnya itu 2,2 miliar. Nah, itu udah lengkap nih bagian situnya. Lalu dikali dengan jasa usaha, itu didapat dari hasil RAT sebelumnya. Di situ tertulis 67.500. Udah. Setelah itu dioperasikan dapat dari SHU usahanya 33.750. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Bagus banget ya. Iya benar ya. Nah, kita ulangi ya. Tadi kan dia laju nih. Transaksi anggota dapat dari mana, Pak? Oh, transaksi anggota tuh kalau kamu lihat, kita tadi seperti kata Reksi, ingat transaksi anggota kan berarti transaksi belinya sebuah anggota terhadap produk yang dibelikan. Kita nggak mau tahu deh dia beli apa deh. Yang penting kita tahu bahwa selama terekap bahwa dia ada pembelian sebesar 1.100.000. Ya, 1.100.000-nya udah tahu ya dari soal. Hasil transaksi koperasi ya berarti dari laporan keuangan koperasi dong, ya. Dari laporan keuangan koperasi, rupanya koperasi punya transaksi penjualan sebesar 2.200 juta gitu ya. Jasa usaha dapat dari mana, Pak? Diambil dari RAT seperti kata Reksi. Nih. Ya, diambil dari sini. Ya, sebesar 67.500. Tinggal dikali dapat 33.750 rupiah. Sampai sini ada yang bingung nggak? Sebelum saya lanjut ke Jesslyn Krismi ini. Ada yang perlu diulangi? Halo, ini satu. Oke, kalau nggak ada saya coba ke wait. Hai, Kalista, silakan. Silakan ya, boleh silakan. Pakai suara aja pun boleh, nggak masalah. Pak, boleh tolong ulangi yang transaksi koperasi dapat dari mana nggak ya, Pak? Nih, dapat dari sini. Penjualan koperasinya. 2,2 M. Di sebelah kiri ini loh. Ada 2,2 M. Ada penjualan koperasinya. Gimana Kalista? Dapat? Oke, makasih Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjut lagi ke Jesslyn Krismi. Silakan Jesslyn. Bantu Bapak yang simpanan ya. Halo Pak. Ya, silakan. Oke. Nah, untuk SHU modalnya kan di sana simpanan anggota per simpanan koperasi dikali jasa modal. Nah, untuk simpanan anggotanya bisa kita dapatkan dari soal, yaitu 28 juta. Ya. Setelah itu, simpanan koperasinya dapat kita lihat dari info awal di tabel warna kuning. Di sana 900 juta ditambah 300 juta ditambah 200 juta. Jadi, kita dapatkan 1,4 M. Nah, untuk jasa modalnya diambil dari RAT, yaitu 90 juta. Jadi totalnya adalah 1.800.000. Oke, terima kasih. Pak. Oke. Bagus. 1.800.000. Saya ulangi ya. Jadi simpanan anggotanya dapat jelas bahwa si Andrex punya simpanan 28 juta. Simpanan koperasi ya kita lihat lagi, koperasi punya simpanan apa aja, simpanan anggota, simpanan wajib, simpanan lain-lain. Nah, ini yang perlu kalian tahu bahwa di koperasi itu dia punya buku tabungan yang jumlahnya lebih banyak daripada bank. Kenapa? Karena dia punya simpanan wajib per bulannya, dia punya simpanan untuk ya simpanan umum dan simpanan jenis-jenis lainnya. Biasanya ada juga kayak simpanan untuk hari lebaran, hari raya seperti itu. Itu yang kelebihannya biasanya. Ya, nah berarti kalau dengan demikian, kalau sudah dapat 90 juta, dapat dari mana Pak? Nih sama lagi jasa modalnya. Oke, sampai sini mau tanya dulu nggak? Poin-poinnya dapat dari mana aja? Hanya mau tanya dulu. Yang lain gimana? Halo. Selain Kalista. Oke, kalau nggak ada, berarti SHU usahanya udah tinggal tambahin aja 33.750 tambahkan dengan 1.800.000.
Dapatnya adalah 1.833.750 rupiah. Game gitu loh. Kalau sini ada yang mau tanya dulu? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Mari kita coba falak. Falak nih saya mau minta. Tunggu saya geser dulu soalnya. Kita coba Viola. Viola bisa bersuara? Bisa, Pak. Oke, silakan Viola yang pertama. Transaksi anggotanya 140 juta. 140 juta. Oke. Lalu transaksi koperasinya itu 2,2 miliar ya. Iya, betul. Setelah itu kan dikalikan sama jasa usaha. Jadi jasa usahanya itu 67.500.000. Oke. Oke. Terima kasih, Viola. Ya, Pak. Oke. Nah, jawaban Viola ini udah hampir benar semua nih. Ini transaksi koperasinya benar, jasa usahanya benar, tapi transaksi anggotanya salah. Menurut kalian harusnya berapa ya? Menurut kalian harusnya berapa ya? Nah, Viola cuma salahnya di situ tuh, supaya tahu nanti ke depan. Nah, harusnya 0, Pak. Nah, ada jawaban lain? 0 lagi. Nah, benar sekali. Kenapa 0? Coba kita baca ya. Si falak ini punya simpanan pokok sama simpanan wajib. Dia nggak punya pembelian atau lakukan transaksi. Berarti 0. Berarti kan ini golongan simpanan kan? Itu. Oke, Viola. Itu ya. Jadi, usahanya pasti 0. Karena dia nggak ada pembelian. Nah, untuk simpanan anggotanya berarti sudah tergambar jelas bahwa simpanannya si falak ini sekarang punya 280 juta. Ya. Habis itu simpanan koperasinya 1,4 M. Kalikan dengan 90 juta. Ya udah dapatnya sebesar 18 juta. Oke, sama dengan 0 ditambahkan dengan 18 juta. Dapatnya adalah 18 juta. Oke, gimana? Ngerti dulu nggak sama sini? Jadi Pak, kok bisa transaksi anggota 0, tapi simpanan bisa 0 nggak Pak? Ya simpanan nggak bisa 0 lah. Logikanya adalah kalau buka koperasi, orang tuh bukan harapan Anda beli barang, tapi harapan Anda menyimpan dulu di sana gitu loh. Anda harus punya simpanan dulu, kalau bisa pinjam. Ya, kalau bisa beli produk di sana. Kan dia mau meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ya. Sampai sini, ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang ngerti nggak? Atau yang mau diulangi nggak? Yang lain selain Kalista? Oke, selain Jesslyn sama Viola. Kita lanjut ya. Terakhir. Josh. Kita coba Josh lagi. Josh. Ya, Pak. Ini berapa Josh? Silakan Josh. Ini berarti 440.000, Pak. Ada yang mana Josh? 440.000. Kasih tahu teman-temannya. Soalnya dibilang pembeliannya 440.000. Oke. Per transaksi koperasinya ini 2,2 M. Oh. Kali dengan 6 berarti 67.500.000. Jadi ini berapa Josh? Hitung Josh. Berapa Pak? Josh. Belum Josh. Dapat Josh 13.500 Josh. Baru Oke. dapat Pak. Ya, oke. Thank you. Oke, kita terakhir minta Cynthia. Cynthia silakan.
Iya, Pak. Berapa Halo. nanti? Iya, halo. Simpanan anggotanya ya, Pak? Iya, berapa? Sebentar, Pak. Jangan lupa siapkan kertas ya, teman-teman. Hasilnya itu 84 juta bukan, Pak? Betul, 84 juta. Aku salah. Simpanan koperasinya itu Berapa? ada 1.400.000. Salah baca, 1,4 M. 1,4 M ya. Dikalikan dengan? Dikalikan dengan 60 juta ya tadi ya? Ya. Oke, terima kasih. Bapak hitung aja. Terima kasih kembali, Pak. Iya. Oke, kalau udah gitu tinggal tambahin aja, berarti 13.500. Tambahkan dengan 5.400.000. Dapatnya adalah pasti 5.413.500. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada yang perlu ditanyakan dulu? Oke, saya sengaja di minggu ini tidak mau mempersulit Anda, karena minggu depan Anda dipersulit sama saya. Kenapa? Karena tugasnya banyak minggu depan. Kalau Anda baca tadi di kolom pertama, ya, bukan berarti saya mempersulit Anda. Oke. Pak, cari tadi simpanan anggota gimana ya? Kita ulangi ya, sorry. Ini Ingrid tanya nih, Pak, simpanan anggota kok bisa 84 juta? Iya, lihat aja, si Serpa ini punya simpanan 28 juta sama 56 juta. Berarti totalnya 84 juta, Ingrid. Bisa, Ingrid? Oke. Ada lagi? Sambil saya baca ya. Ingat ya, jika hilang satu orang, maka jumlah soal hitungan dan kuis minggu depan bertambah 1. Berlaku kelipatan. Jadi kalau 30 orang nggak kerja, soal yang minggu depan 35. Ya, kalau semua kerja berarti soalnya cuma 5. Pak, kenapa begitu Pak? Nggak adil dong. Iyalah, kan ini bukan masalah nggak adil, tapi melatih Anda untuk bekerja sama dalam sebuah anggota. Ya, ini seperti itu. Oke, sampai sini mau tanya dulu. Boleh sambil hitungan kamera. Kalista masih mau tanya? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Lexi. Tapi pertanyaan saya tentang teori nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa, silakan. Oke. Jadi saya mau bertanya tentang pengelolaan koperasi yang mencakup perangkat organisasi koperasi, di mana ada urutannya tertinggi, ada rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Yeah. Nah, di mana rapat anggota ini sebagai kekuasaan tertinggi, disebutkan bahwa salah satu wewenangnya adalah menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Nah, yang saya bingungkan adalah bagaimana penggabungan dari koperasi tersebut, sedangkan jenis-jenis koperasi itu ada banyak seperti koperasi produksi, konsumsi, dan juga simpan pinjam misalnya. Nah, itu pertanyaan saya. Lalu yang kedua itu, seperti apa sih pembubaran koperasi dalam rapat anggota ini? Terima kasih, Pak. Oke, sekarang gampangnya gini. Ya, saya jawabnya gini. Sekarang memang benar yang dibilang Lexi, RAT itu adalah salah satu keputusan paling tinggi kalau di koperasi. Jadi kalau misalnya kita kalau koperasi memutuskan sesuatu itu harus melalui RAT. Ya, kalau kalian perlu tahu sebenarnya koperasi yang kita bahas ini kita nggak bahas sampai jenis-jenis koperasi ada apa aja gitu ya. Tapi kita bawa tahu nggak masalah. Seperti kata Lexi, sebenarnya satu koperasi itu tuh kayak perusahaan gitu loh. Jadi kayak perusahaan A, PT ABC. Punya ada di bagian kecap, ada di bagian produksi lain, ada di bagian yang lain. Nah, yang dimaksud dengan Lexi bagaimana cara menggabungkannya adalah ya tergantung lagi bagaimana proses keuangannya gitu loh ya. Kita menggabungkan sebuah perusahaan kan pasti biasanya berdasarkan ya ada perhitungannya, nggak mungkin main hantam saja. Ya, nggak mungkin bilang, oh saya mau gabungkan dengan sesuka hati saya, tidak. Maksudnya Lexi adalah, Pak, bagaimana contohnya, Pak? Bagaimana jenisnya? Salah satu jenisnya adalah mungkin kayak bagian produksi sama peminjaman. Kalau misalnya bagian produksi, itu contohnya adalah bagian produk ya, koperasi produk. Itu ada koperasi produk yang jual barang. Itu biasanya, kalau di Pontianak nggak mungkin ketemu. Itu biasanya buat di daerah kampung-kampung gitu, biasanya ada yang koperasi jual bahan pokok murah. Ya, itu biasanya kalau misalnya nggak terlalu laku, itu bisa digabungkan aja jadi satu koperasi di bagian koperasi simpan pinjam. Itu.
Atau kayak tadi saya bilang, misalnya dia coba dirikan koperasi produk di Pontianak, rupanya nggak mampu bersaing. Ya bubarkan, RAT-nya buat bubarkan. Itu Reksi. Ada pertanyaan lagi Reksi, atau mau disanggah, atau mau ada yang bingung? Silakan. Saya nggak akan menyangka sih Pak, soalnya ini pertanyaan spontan di kepala saya aja. Oke, nggak masalah. Nah, selanjutnya nih Pak, yang pertanyaan kedua itu yang tentang pembubaran koperasi itu seperti apa ya Pak dalam proses serapan anggota ini? Kan artinya terjadi dalam satu waktu tersebut. Lalu saya punya pertanyaan baru lagi yang terlintas di kepala saya. Ya, Koperasi itu kan ada juga seperti primer dan juga sekunder. Sekunder Yes, itu betul. ingat saya ada koperasi pusat, ada koperasi gabungan, dan koperasi induk. Itu tuh kira-kira apa yang membedakan ya Pak? Soalnya saya nggak terlalu mengerti soal ini. Terima kasih. Oke, itu yang tadi saya bilang. Tadi pembubaran itu salah satunya adalah pasti dilihat dulu alasan dasarnya kenapa perlu dibubarkan. Ya, rapat anggota ya pasti ada orang yang pro, ada yang kontra dong. Pasti ada yang setuju membubarkan, pasti ada yang kontra, pasti ada yang nggak setuju dong, gitu ya. Ya berdasarkan rapat 50/1 lah. Kalau 50/1 melebihinya ya pasti bubarkan. Ya. Nah, lanjutannya adalah koperasi primer sama koperasi sekunder. Sebenarnya koperasi primer sama koperasi sekunder itu biasanya berdasarkan syarat jumlah anggota. Ya, koperasi primer itu didirikan berdasarkan syarat minimal 20 orang. Ya, syarat lainnya adalah orang-orang yang membentuk koperasi tersebut harus memenuhi syarat anggaran koperasi primer dan memiliki tujuan yang sama. Ya, kalau koperasi sekunder itu anggotanya koperasi primer. Jadi kalau koperasi sekunder itu gabungannya. Itu bedanya. Itu jenisnya. Kalau secara perbedaan Reksi, yang mau diketahui perbedaan apa dulu nih? Dari perbedaan anggotanya saya udah cukup paham sih Pak. Berarti dapat disimpulkan berarti koperasi ini primer itu ya primer intinya tunggalnya aja. Kalau sekunder itu berarti gabungan dari koperasi primer. Iya. Pak, terima kasih banyak. Oke. Ada lagi yang lain? Ini nambah loh wawasan Anda, walaupun saya tahu Anda tidak tertarik dengan materi koperasi, tapi kalau Anda ke depannya bahwa Anda tahu negara-negara asing itu sebenarnya pakai koperasi, tapi sebutannya bukan koperasi. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, nggak masalah.